Novel Baswedan ungkap info terbaru. Korupsi bansos COVID-19 mencapai 100 triliun hingga keluar DKI. Ada info terbaru soal kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menduga nilainya mencapai 100 triliun. Namun angka itu perlu penelitian kasus ini lebih lanjut. Novel mengatakan kasus bansos COVID-19 di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kasus ini sudah masuk ke sidang. Namun kata Novel, kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama, sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut. Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa 100 triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan. Novel melihat ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia menilai kasus bansos harus terus ditindaklanjuti. Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Begitulah ucap dia. Novel menyatakan hal ini terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi aparatur sipil negara. Namun dia menyayangkan Kasatgas penyidik kasus bansos dan 74 pegawai KPK lainnya saat ini dinonaktifkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri usai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Diketahui Kasatgas penyidik kasus bansos adalah Andre Dedi Nainggolan. Ia berhasil menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke muka persidangan. Andre juga ditemani oleh penyidik Praswan yang juga dinonaktifkan, yang berhasil menetapkan 5 tersangka hingga ke meja hijau. Dalam kasus tersebut, Juliari didakwa menerima suap senilai total 32 miliar 482 juta terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Rinciannya, Juliari menerima uang dari konsultan hukum Harifan Sidabok sebesar 1,28 miliar, Direktur Utama PT 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar Madanaja sejumlah 1,95 miliar, dan rekanan penyedia bansos COVID-19 lainnya senilai 29 miliar 252 juta. Tahun 2020 lalu, anggaran untuk perlindungan sosial karena pandemi COVID-19 sebesar 234,33 triliun. Sebanyak 129,49 triliun dialokasikan untuk Kemensos dengan rincian program Keluarga Harapan, 1,97 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako 47,32 triliun, Bansos Jabodetabek 7,1 triliun, dan Bansos non-Jabodetabek 33,1 triliun. Soroti kisru KPK, Rocky Gerung mendadak sebut Jokowi pengecut. Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mempertahankan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang mengevaluasi praktik politik yang berbasis pada anti korupsi. Sayangnya independensi KPK di mata publik saat ini sudah hilang sejak mengalami pembusukan 5 hingga 10 tahun terakhir. Jadi tak perlu ribut-ribut soal peralihan kepegawaian KPK menjadi ASN seperti sekarang ini. Ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official Selasa 18 Mei 2021. Lebih lanjut, Rocky mengkritik pernyataan sikap Presiden Jokowi terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat menjadi ASN. Dia bilang jangan memakai TWK sebagai satu-satunya penilaian. Ya, tapi cuma itu yang dipakai dalam penilaian tes ASN pegawai KPK. Begitulah ungkapnya. Filsuf itu menilai bahwa pernyataan sikap dari Presiden Jokowi adalah wujud dari kemunafikan dan kepengecutan. Kemunafikan itu bukan sesuatu yang personal, tapi rezimnya sendiri adalah rezim munafik. Kita cuma melihat bahwa Presiden ditawan oleh berbagai faktor, lalu dia tak mampu untuk mengambil sikap. Itu juga wujud dari kepengecutan. Begitulah tuturnya. Selain itu, Rocky memaparkan bahwa KPK rawan menjadi taman bermain dari berbagai macam kepentingan, mulai dari partai politik, presiden, DPR, jaksa, polisi, dan masyarakat sipil. Kepentingan masyarakat sipil itu yang diabaikan oleh presiden, karena dia hanya mau menjaga keseimbangan di antara kepentingan politik tadi dan tak mau membaca kepentingan masyarakat sipil. Begitulah paparnya. Rocky menegaskan bahwa KPK sebenarnya didirikan dari kepentingan sistem demokrasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat sipil di atas segalanya. KPK dihasilkan dari rahim politik masyarakat sipil, dan fondasi filosofi dari pembentukan KPK itu tak dipahami oleh Presiden Jokowi. Begitulah tegasnya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari peralihan status menjadi ASN. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan, TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK. Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK.
baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta-merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawainya yang tidak lolos tes. Kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretaris Presiden Senin 17 Mei 2021. Dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga melanggar etik, ini komentar Indrianto. Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Indrianto menganggap wajar terkait langkah pegawai yang melaporkan dirinya ke Dewas KPK. Perwakilan dari 75 anggota pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan melaporkan Indrianto kepada Dewan Pengawas KPK. Terkait laporan yang dilayangkan para pegawai KPK, anggota Dewas KPK Indrianto menganggap wajar. Secara pribadi wajar saja dan saya maklumi laporan kekecewaan tersebut. Saya menghormati laporan tersebut. Indrianto mengaku belum mengetahui perihal isi laporan tersebut. Namun dugaannya terkait dengan persoalan pro kontra legitimasi surat keputusan nomor 652 KPK tentang hasil tes asesmen TWK dan pembebasan tugas para anggota yang tidak lolos. Ini hanya persoalan pendapat pro kontra legitimasi SK keputusan pimpinan. Secara pribadi, pendapat hukum saya untuk meluruskan dan menghindari adanya misleading conclusion kepada masyarakat terhadap eksistensi dan integritas lembaga KPK. Begitulah jelasnya. Diketahui laporannya disampaikan penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Direktur Pembinaan Jaringan Antar Komisi dan Instansi Sujanarko, yakni terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Indrianto. Pelanggaran etik tersebut perihal anggota Dewas KPK yang ikut serta dalam operasional kerja di KPK. Padahal tugas yang seharusnya dijalankan oleh anggota Dewas KPK adalah menjalankan fungsi pengawasan dan menjadi hakim etik atas kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Sementara Indrianto terlibat dalam konferensi pers bersama dengan Ketua KPK Firly Bahuri saat mengumumkan hasil asesmen TWK seluruh pegawai KPK. Dalam hal ini, perwakilan dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos KPK menyayangkan tindakan Indrianto yang seolah-olah menganggap benar atas putusan terkait pembebasan tugas 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS dalam alih status menjadi ASN.